Jadi kalau kita bicara pusat perbelanjaan di Indonesia, 95% itu didominasi oleh kelas menengah bawah. Ya. Nah, jadi ini untuk para pelaku usaha yang mempunyai usaha pusat belanja, Pak Alfons. Sekaligus kalau belum menjadi anggota APBB, silahkan. Ya. Hipindo ini saat ini sedang mempunyai banyak sekali kerjasama dengan berbagai pihak, salah satu dengan pemerintah, Kementerian Perdagangan. Yang suka ya boleh melakukan gitu kan, yang tidak suka ya tidak akan melakukan online. Gitu ya. Tetapi selama COVID ini seakan-akan dipaksa. Karena gini Pak Tutum, pusat perbelanjaan itu sebetulnya DNA-nya itu adalah offline. Mall itu didesain, dibangun itu jelas offline kok. Ya. Beda dengan marketplace. Teman-teman sahabat retail, kita ketemu lagi di acara Momentum. Acara bincang-bincang seputar dunia retail. Pada hari ini, kita agak sedikit istimewa. Tamu kita ada 2 orang. Dua-duanya adalah ketua umum asosiasi yang memang sangat penting bagi perkembangan dunia retail di Indonesia. Pertama, saya kenalkan Pak Alfonsus Wijaya, ketua umum APBBI. Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia. Betul Pak Alfon ya? Ya, betul Pak Tutum. Yang kedua, Pak Budi Harjo Idwansyah, Ketua Umum Hipindo, Himpunan Peritel Penyewa Pusat Belanja Indonesia. Ya, betul Pak Tutum. Oke. Nah, kedua bapak-bapak ini saya kira sangat bertanggung jawab Pak untuk menjaga kestabilan, kekondusifan untuk dunia retail itu sendiri. Maka saya hadirkan berbarengan. Indonesia memang sangat dipengaruhi GDP-nya oleh konsumsi, lebih kurang sebesar 56%. Ya. Maka kita sangat penting agar kedua asosiasi ini Pak, mungkin ada bagiannya di dalam menjaga kesinambungan konsumsi itu dengan baik Pak. Nah, sebelum kita bahas lebih jauh tentang nanti dari Pak Alfon dan Pak Budi menceritakan bagaimana visi dan misi dan ataupun tujuan-tujuan dari asosiasi masing-masing Pak untuk menjaga dunia retail itu sendiri dengan baik. Saya ingin minta Pak Alfon sendiri, Pak, bisa memperkenalkan diri lebih jauh. Siapa itu seorang Pak Alfon, Pak? Silakan Pak. Ya, terima kasih Pak Tum. Ya, sebetulnya saya tuh nggak ada cita-cita masuk ke dunia retail gitu ya, apalagi pusat perbelanjaan gitu. Jadi karena apalagi background pendidikan saya itu sebenarnya teknik sipil. Jadi saya dulu sekolah teknik sipil, tetapi ilmu teknik sipilnya sama sekali nggak digunakan akhirnya. Karena selama kuliah itu saya sudah kerja begitu. Cita-citanya malah dulu mau masuk S2, S3 gitu kan, tapi ternyata tidak terrealisasi. Pertama memang karena nggak ada biaya begitu kan, karena saya sekolah atas biaya sendiri, kemudian juga karena sudah terbiasa kerja akhirnya bablas kerja gitu kan. Jadi kenapa saya masuk teknik sipil gitu loh, saya dulu cita-citanya masuk arsitek tapi saya nggak bisa gambar. Kalau teknik sipil itu kan cuma garis-garis lurus gitu kan. Jadi saya lebih pilih teknik sipil begitu. Nah, karena saya kerja, jadi waktu kuliah saya kerja begitu. Pertama saya kerja kasih les private ke anak-anak. Jadi cari sampingan juga Pak? Iya, cari sampingan. Jadi kasih les matematika, fisika, biologi dan sebagainya begitu. Karena saya anak IPA gitu kan. Terus kemudian saya sambil kerja juga di perusahaan, di pabrik gitu. Jadi karir saya nih Pak Tutum, saya sampai 35 tahun berkarir kerja begitu sebagai profesional. Sepertiganya itu di pabrik, di industri Pak ya? Industri. Jadi saya kerja di pabrik garment dan pabrik sepatu ya. Jadi saya sempat di Winner Garment, Concord Garment, itu yang sekarang punya Lee Cooper. Tapi waktu itu kebanyakan pabriknya ekspor begitu ya, banyak ekspor. Kemudian sempat juga di Metro Garment Bandung, ya itu juga kebanyakan juga ekspor begitu. Jadi itulah awalnya. Tetapi memang saya itu
merangkak dari bawah. Jadi kalaupun di pabrik saya mulai dari supervisor itu. Dari supervisor sampai pegang pabrik jadi factory manager. Ya. Bahkan sampai jadi general manager begitu. Nah, kemudian krisis Indonesia 98 itu ya, krisis. Nah, mulailah saya beralih dari pabrik. Itulah awal saya masuk ke properti gitu. Iya, jadi saya masuk ke LJ Hooker. LJ Hooker waktu itu pertama dari Australia baru masuk ke Indonesia. Saya yang jualin franchise. Jualin franchise kantor-kantor itu. Nah, kemudian itulah awalnya tadi di properti, kemudian masuk mulai bersentuhan dengan properti, iya, Pak ya. Jadi udah mulai kenal sama teman-teman di properti lah. Jaringan properti itu Iya, udah mulai kebuka. Udah mulai kenal di situ. Cukup sampai di situ dulu Pak. Nanti kita lanjutin. Nah sekarang Pak Budi Harjo Pak. Oh iya, makasih. Wah menarik ya. Jadi kalau saya sih memang dari keluarga, dari retail dan berhubungan dengan supplier ya. Jadi saya kecilnya tuh ayah saya sudah mungkin pertama kali yang mengkonsepkan sebelum meninggal ya, itu membuat minimarket. Jadi ayah saya pulang kayaknya dari luar negeri waktu itu, dia bilang di luar negeri itu supermarket kecil-kecil kok bagus ya. Nah dia sudah beli rak gitu. Jadi dia beli raknya itu masih besi siku, saya ingat itu, besi abu-abu itu. Jadi rencananya mau jualan toko kelontong gitu. Dan kebetulan juga masih ada tuh di Mangga Besar Raya ya, di Hook. Sekarang masih ada, sekarang kita gunakan rumah keluarga itu. Nah itu sayangnya ya saya meninggal sih waktu itu. Jadi dari kecil saya sudah bantu mendisplay, menggambar. Saya waktu itu masih SD kayaknya. Ayah saya bilang kita harus bikin toko kelontong yang modern gitu. Yang cuman sayang ayah saya meninggal. Raknya itu bahkan sebagian masih ada loh, kita pakai buat gudang ya sekarang. Jadi karena raknya dulu bagus besi siku itu. Nah saya kecilnya sih tertarik sama teknik ya. Jadi saya ambil sekolah teknik menengah karena ayah saya meninggal. Ekonomi keluarga agak susah ya. Jadi saya ambil sekolah teknik menengah karena saya dulu kita import ya, keluarga kita importir. Kalau ada rusak-rusak yang namanya setrika itu saya udah betulin sendiri tuh dari kecil. Jadi saya betulin setrikaan, betulin lampu kita import dari Hong Kong waktu itu. Ya kita import. Nah, saya ambil sekolah teknik menengah, lulus. Waktu itu juga komputer belum banyak ya. Jadi Akademi Teknik Komputer waktu itu. Sekarang jadi BINUS ya. Sang keren tuh. Dulu sih masih ATK namanya. Iya. Jadi saya ambil akademi untuk teknik komputer dan saya bisa program. Nah, saya bisa program, saya ambil software hardware. Cuman memang saya nggak sampai selesaikan akademinya karena sekolahnya malam. Saya pagi ngurusin kantor, saya ditaruh keluarga, ini perusahaan keluarga ya karena ayah saya meninggal dipegang kakak saya bungsu. Saya tuh megangnya ini kebanyakan sales marketing. Waktu masih sekolah itu umur 19 saya udah diminta ke Taiwan cari barang. Jadinya sekolahnya cuti-cuti terus gitu. Tapi ya akhirnya lulusnya di toko lah. Lulus. Jadi untung nggak kayak seperti senior saya. S3-nya masih lulus STM dan masih sempat akademi 1 tahun dan saya cuti. Ya mungkin nanti dilanjutkan nanti ya. Nah, tapi poin pentingnya saya sangat banyak dapat ilmu dari Pak Hari Darmawan ya. Karena waktu itu ya karena saya juga bantu buka counter gitu ya, isinya toko-toko retail di dalam toko, shop in shop, namanya shop in shop. Itu mulai program kita pakai, kita bikin POS, saya ke Taiwan bawa mesin barcode. Waktu itu barcode belum in ya. Saya ketemu perusahaan barcode, masih ingat mereknya UBI kalau nggak salah. Jadi saya tenteng 2 mesin itu, dari situ komputerisasi di perusahaan keluarga saya jalankan. Jadi saya bikin software, program. Ya mulai retail modernnya di situ. Artinya kita mulai ngerti tentang software, tentang sistem. Terus ditarik ke asosiasi sama Pak Edi Hartono, ya itu mentor saya juga. Saya jadi kenal Pak Hari, sempat bantu Matahari Dep Store waktu itu sebagai A8, pindah menjadi Matahari Supermarket. Saya bukan kerja, saya sebagai supplier dan importir, membantu mengeset bersama tim-tim profesionalnya. Waktu itu saya masih ingat ada namanya Pak Sugiyar, saya ingat tuh direkturnya ya. Kita bersama-sama dengan beberapa profesional mengeset
database kategori karena saya ngerti sistemnya, jadi kategori retailnya saya bikin, saya bantu. Kurang lebih kalau diterusin panjang sih Pak Tutum. Ya, pengalamannya. itulah sekilas perjalanan awal-awal karir Iya. Pak Budi Harjo. Nah, kita mulai nih Pak. Ini kan dua asosiasi yang cukup penting di Republik ini Pak. Pak Alfon posisi saat ini Ketua Umum APBBI Pak. Tadi cerita perjalanan karir awal sehingga bagaimana bisa menjadi Ketua Umum APBBI Pak. Mungkin karir masuk propertinya sampai ini Pak. Silakan Pak Alfon. Ya, jadi melanjutkan tadi Pak Tutum, jadi saya masuk Sumarekon, menangani banyak properti Sumarekon lah, kecuali residensial ya. Ya. Jadi selama saya di properti, hampir semua saya pernah tangani office, mall, hotel dan sebagainya, kecuali residensial. Ya. Jadi tadi saya sudah sampaikan juga bahwa sebetulnya saya cukup beruntung karena saya mulai dari bawah, dari nol waktu saya di pabrik, mulai dari supervisor sampai dengan jadi factory manager, sampai dengan jadi general manager. Sama di properti pun sama. Jadi saya mulai dari bawah, dari operation sampai pegang mall, sampai ke di grup dan sebagainya. Nah, jadi di Sumarekon itu saya 8 tahun. Project terakhir saya itulah Sumarekon Mall Serpong. Iya. Kemudian saya pindah ke Pakuwon. Sempat 2 tahun saya di Tunjungan Plaza Surabaya. Kemudian saya ini kutu loncat Pak Tutum. Saya pindah lagi. Kutu loncat. Mencari karir yang lebih baik terus Pak. Itu biasa manusiawi. Terus pindah ke Agung Sedayu Group. Ya. Jadi Agung Sedayu Group itu 3 tahun. Nah, baru saya pindah ke Sinar Maslen. Sinar Maslen itu saya sampai tahun lalu, Agustus, sampai Juli 2022. Kemudian sekarang saya pindah ke NWP Property. Ya, nah, perjalanan paling banyak itu di mall. Jadi masing-masing developer ini, Sumarekon, Pakuwon, Agung Sedayu, Sinar Maslen, mereka punya mall begitu ya. Jadi mereka banyak serahkan tanggung jawab ke saya untuk ngurus mall. Ya, nah memang sejak saya di Sumarekon saya sudah aktif mewakili perusahaan itu di asosiasi, khususnya di APBBI, Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia. Tapi saya mulainya itu dari cuma hanya sekedar anggota aja gitu loh Pak Tutum. Jadi saya lama-lama sering bersentuhan juga. Akhirnya diajak jadi pengurus. Jadi di asosiasi ini pun saya berjenjang seperti tadi saya berkarir gitu dari mulai bawah naik ya sama di asosiasi. Ini profesional di asosiasi. Iya. Jadi awalnya cuma ikut-ikutan senior-senior saya dia Pak Handaka, Pak Ridwan, almarhum Pak Andreas, Pak Sohirin, ya Pak Tutum lebih kenal mereka semua lah senior-senior itu. Nah, jadi Pak Heru jadi ya saya ikut-ikutan awalnya di situ, lama-lama dipercaya diminta untuk jadi pengurus. Jadi mulai pengurus itu mulai dari wakil sekjen, kemudian jadi sekjen, kemudian jadi wakil ketua umum, sampai akhirnya jadi ketua umum begitu. Jadi memang berjenjang gitu loh. Nah memang sejak 2020 pada saat COVID, saya itu menggantikan Pak Ridwan sebagai ketua umum. Jadi saya menjabat ketua umum itu sejak Agustus 2020 begitu. Sampai dengan saat sekarang, kemudian kemarin di Februari 2022 ada Munas diminta untuk menjabat lagi untuk sebagai ketua umum. Ini periode kedua berarti Pak. Periode kedua sampai dengan nanti 2025 begitu. Ya, itulah sedikit kenapa latar belakang saya ikut di organisasi. Tapi itulah Pak Tutum, saya berangkat dari bawah gitu ya. Jadi saya kira itu menjadi salah satu poin plus buat saya pribadi. Jadi saya bisa menguasai baik itu bisnis mallnya maupun di organisasi. Di organisasi juga saya berkarir dari bawah tadi begitu. Jadi sebelum mungkin lari ke Pak Budi Harjo, mungkin Pak Alfon juga selain mengurus APBBI ada di beberapa asosiasi seperti Kadin Pak ya? Di Kadin ya betul, jadi di Kadin saya jadi Wakomtab di perdagangan untuk Wakomtab pengawasan barang dan jasa begitu ya. Jadi
Kemudian juga saya aktif juga di GIPI, ya, Gabungan Industri Pariwisata Indonesia. Ini periode sekarang nih Pak Haryadi Sukamdhani nih yang jadi ketua umumnya. Ya. Kemudian juga ada juga di Apindo begitu. Ya, saya aktif juga. Ya, ini semua mewakili asosiasi, bukan secara pribadi begitu. Jadi ada beberapa organisasi yang saya ikuti. Tetapi intinya sebetulnya tujuannya adalah ingin mengembangkan APBBI begitu. Jadi kita ingin industri pusat belanja di Indonesia ini semakin bisa berkembang lah begitu. Ya tentunya harus aktif juga di organisasi-organisasi ini. Dan kemudian juga kita aktif juga nih Pak Tutum di organisasi Mall Asia Pasifik. Jadi kita ada teman-teman dari Malaysia, dari Hong Kong, Taiwan, China. Mereka punya asosiasi juga. Jadi, kita ada kumpul sama mereka semacam conference lah begitu, setiap setahun sekali. Dan biasanya jadi tuan rumah keliling nih. Bergiliran, iya. Jadi, ya saya aktif juga di sana, ya bersama-sama dengan mereka begitu. Ya, terima kasih Pak Alfon. Penjelasannya udah sampai masuk ke APBBI gimana Pak? Nah, Pak Budiarjo, tadi Pak Alfon sudah menceritakan sudah masuk ke APBBI. Nanti kita bahas lebih jauh nih Pak, diskusi ini. Pak Budiarjo, mungkin saya langsung tanya, ini Hipindo sejak berdirinya kan di tangan Pak Budiarjo. Mungkin bisa ceritakan awal pendiriannya Hipindo Pak. Silakan. Ya, baik Pak Tutum. Mungkin sebelum ke Hipindo sedikit bahwa saya harus ungkapkan bahwa retailer di Indonesia, kebetulan saya juga guru-gurunya kan juga salah satu juga Pak Tutum senior saya. Terima kasih. Jadi kita tadi saya sudah singgung Pak Hari Darmawan mendirikan Asosiasi Matahari Supplier Club. Nah, saya belajar berorganisasi diajak Pak Edi Hartono di situ selaku owner Hammer. Guru-guru saya di situ ada Pak Suryadi ya, kalau untuk AMSC ya. Nah, dari retail di Indonesia ini agak unik Pak Tutum. Mereka awalnya tuh dulu mungkin karena Matahari sebagai deep store, mereka sebagai supplier ya. Kalau untuk fashion ya, maksudnya kami untuk fashion. Ya, untuk fashionnya dan termasuk untuk homes ya. Jadi kami menjadi supplier di Matahari, lalu mendirikan asosiasi di bawah Pak Hari. Nah, di situ dilatih. Dari situ turunannya banyak. Jadi dari AMSC itu ada didirikan Apgai, ada didirikan juga Aprindo, salah satunya Aprindo Pak ya. Kalau kita ngomong retail, kita ada namanya Asosiasi Pengusaha Retail. Pak Hari, Pak Edi, pendiri, salah satunya juga itu. Nah, dari situ saya belajar banyak. Saya ditarik ke Aprindo waktu itu oleh Ketua Umum Aprindo, Pak Pujianto. Ya, sebelumnya Pak Ben kalau nggak salah. Pak Ben juga, lupa. Pak Ben tuh CEO-nya Matahari. Jadi di AMSC juga sebagai Ketua Dewan Pembina. Nah, jadi kental sekali pelatihan saya sebelum menuju ke Hipindo ini memang dilatih di Matahari Deep Store dan supermarket. Nah, dari situ melihat bahwa adanya fungsi teman-teman fashion dan F&B yang belum terakomodasi di asosiasi yang lainnya, maka waktu itu dibuatlah Hipindo. Nah, Hipindo itu pendiriannya baru kayaknya 7 tahun lalu apa 6 tahun lalu deh, 2016. Ya, kita dirikan itu kumpulkan banyak sekali retailer yang dari macam-macam format ya, ada restoran, ada juga toko baju, ada supermarketnya, dan juga ada toko-toko peralatan rumah tangga, termasuk saya 2005 itu saya juga menginisiasi mendirikan retail waktu itu. Nah, makanya saya dipanggil sama Pak Puji, saya ingat waktu itu. Sebelumnya kan supplier di Matahari. Akhirnya diberi kesempatan sebagai ketua bidang waktu itu, special store. Jadi Pak Puji juga salah satu tokoh retail kita ya. Nah, di bawah bimbingan juga Pak Tutum, Pak Puji. Nah, ini tokoh-tokoh retail yang harus disebut nih di dalam sejarah Indonesia ya. Nah, naik menjadi terakhir menjadi Waketum di Aprindo. Nah, di Hipindo ini memang perlu didirikan oleh 18 orang. Kita perlu figur ketua, akhirnya mungkin karena saya paling muda kali ya. Jadi ada Pak Handaka juga Pak. Ketua yang muda. Ada Pak Handaka juga, ada Pak Joni Andrean, ada Pak Nugroho, ya Pak Ipung, semua tokoh-tokoh retail lah, semua mendirikan Hipindo ini, dan ada Pak Kuncoro, Pak ya itu Pak Puji juga termasuk di situ. Ya, saya diminta untuk membantu lah untuk membesarkan Hipindo. Ya, ini sudah berjalan 2 periode ya saat ini. Kemarin di Rakernas
itu ditambah karena memang di ADART boleh 1 tahun untuk mempersiapkan lagi. Jadi itu Pak Tutum perjalanannya kami ini ya. Sampai saat ini anggota Hipindo udah berapa banyak? 278 perusahaan ya. Kalau brandnya sih mungkin bisa banyak ya brandnya. Itu. Berapa ratus lah ya? Bisa 500-600 ya brandnya. Ini semua hampir rata-rata lah, tidak semua lah. Iya. Semua ada di dalam Ya. anggotanya Pak Alfon nih Pak. Nyewa di Pak Alfon. Ya. Nah Pak Alfon, tadi udah disebutkan dengan 200 sekian perusahaan menjadi anggota Hipindo dengan brandnya 500 sampai 600 brand Pak kalau kita di tag semua Pak. Itu ada sebagian besar di teman-temannya Pak Alfon. Mungkin sebagian besar pun di NWP di tempat Pak Alfon saat ini berkarya nih Pak Alfon. Nah anggota APBWI sendiri sudah berapa banyak? Tolong ceritakan profilnya Pak. APBWI itu anggotanya sekarang hampir 400 Pak Tutum, tersebar di seluruh Indonesia. 400 itu mall Pak ya? Mall, pusat perbelanjaan. Bukan PT-nya Pak ya? Sistemnya di sini adalah yang jadi anggota itu PT, perusahaan. PT? Iya. 400 itu PT atau pusat belanja? Pusat belanja, tapi kan rata-rata tapi kan rata-rata mereka satu PT satu mall itu iya. Ada 400, itu 250 diantaranya ada di Jawa dan Bali. Dari 250 ini hampir 100 ada di Jakarta, bukan di Jabodetabek ya Pak, di DKI. Jadi bisa dibayangkan banyak tapi nggak menyebar merata begitu ya. Jadi memang munculnya di area-area yang membutuhkan. Iya, jadi saya kira masih peluangnya masih banyak nih khususnya jadi yang sisanya 150 itu di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Ambon ya kan. Jadi totalnya berapa persen Pak di Jabodetabek tadi? 250, kalau Jabodetabek berarti 100 dari 400, 25%. Bukan Jabodetabek, 30%. Di DKI Jakarta. 25% itu di DKI Jakarta. DKI saja. Iya. Nah, anggota kita punya 12 Dewan Pengurus Daerah. Ada di Medan, Riau, Sumatera Selatan, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, kemudian Jawa Tengah, DIY, Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Sulselbar, kemudian Kalimantan Timur. Itu disebut DPD? DPD, Dewan Pengurus Daerah. Ya. Nah, ada beberapa mall yang di luar DPD yang belum punya DPD itu langsung di bawah koordinasi DPP, Dewan Pengurus Pusat, begitu. Yang belum terbentuk dewannya Pak? Iya, yang belum terbentuk DPD, begitu. Iya. Jadi, mall kita ini anggotanya ada dua jenis Pak Tutum. Satu adalah strata title mall, ya seperti kita lihat Trade Center, ITC, begitu ya. Itu kan strata title. Kemudian satu lagi yang list mall. List mall. Jadi anggota kami ini ada 2 kategori. Mall-mall yang disewakan ya? Iya, mall-mall yang sewakan tidak dijual. Kalau strata kan ownership-nya baik perusahaan sendiri. Betul. Kalau yang strata kan sudah dijual gitu. Nah, kalau kita bicara kelas mall, saya membaginya lebih mudah aja. Jadi kelas atas, bawah, menengah gitu loh. Yang atas itu sebetulnya cuma 5% Pak Tutum. Kalau pas cuma 5%. Kalau lihat kita Jakarta ya, itu kan yang atas tuh cuma di Tamrin Sudirman gitu loh. Begitu kita ke pinggiran, nah Pak Tutum juga bisa lihat gitu, banyak mall-mall yang justru di kelas menengah bawah. Gitu. Jadi hanya 5%. Yang kelas menengah itu ada 30% kurang lebih. Ya. Nah, jadi yang di kelas bawah itu justru yang mendominasi 60%. Jadi kalau kita bicara pusat perbelanjaan Indonesia, 95% itu didominasi oleh kelas menengah bawah. Tapi kan yang terlihat selama ini hanya yang di kelas yang atas, yang di Tamrin Sudirman itu. Tapi kalau kita masuk ke tier 2, tier 3, kota-kota tier 2, tier 3, itu rata-rata ya menengah-menengah bawah begitu. Kabupaten kota lah gitu sebutnya. Iya, kabupaten kota. Karena ini pengetahuan untuk masyarakat umum Pak. Kabupaten kota. Itu menengah-menengah bawah. Apalagi kalau yang kelas mewah itu kan nggak bisa di kota kabupaten kota gitu ya. Jadi mereka adanya ya mayoritas di Jakarta gitu, di Tamrin Sudirman itu. Begitu kita keluar Tamrin Sudirman ya itu menengah bawah. Kalau kita masuk ke daerah-daerah penyangga gitu ya, daerah-daerah pinggiran. Itulah kurang lebih profil. Nah, ada satu lagi Pak Tutum yang menarik. Anggota kami sebelum COVID cuma 326. Sebelum COVID? Cuma 326. Tapi bertambah menjadi hampir 400 gara-gara COVID. Kenapa Pak Tutum?
Jadi pemerintah Ada kebutuhannya dari teman-teman anggota yang baru itu. Nah, Biasanya, Pak. iya, kebutuhannya gini. Karena waktu itu pemerintah mengizinkan Lindungi. mengizinkan mall buka dengan syarat harus pemberlakuan peduli lindungi. Iya. Nah, untuk apply QR code-nya itu harus mendapat rekomendasi Pintu dari masuknya APBI. dari asosiasi. Akhirnya mall-mall yang tadinya belum anggota berbondong-bondong menjadi anggota karena harus mendapatkan rekomendasi dari APBI. Nah, itulah. Jadi justru selama COVID anggota kami jadi naik. Jadi ada berkahnya juga kan, Iya. banyak APBBI. Iya. Nah, jadi ini untuk para pelaku usaha yang mempunyai usaha pusat belanja, Pak Alfon. Sekaligus kalau belum menjadi anggota APBBI silahkan Ya, didaftar, Pak ya. jangan nunggu COVID lagi. Jangan Iya. pasti juga. Saya kira setiap asosiasi atau himpunan pun pasti memberikan manfaat Iya, betul. kepada anggota, Pak. Iya. Minimal informasi atau apapun yang bisa Saya kira banyak sekali. kesamaan. Iya, banyak sekali Pak Tutu. Iya. Terima kasih Pak Alfon untuk ininya penjelasan tentang profilnya dulu, Pak. Nanti kita akan kupas lebih jauh. Sekarang Pak Budiarjo. Tadi mall sendiri pun ada kelas-kelasnya. Saya kira anggota Hipindo mungkin dari jumlah sampai ini. Mana tahu ada para pelaku usaha yang nonton belum menjadi anggota Hipindo. Mungkin bisa. Oh, ternyata mereka masuk kategori yang bisa menjadi anggota Hipindo. Silakan Pak Budiarjo. Iya, jadi memang saat ini kami bagi menjadi 4 grup besar, yaitu FMB di sekitar 160 anggota, lalu ada grup fashion itu 60-an anggota, jadi toko baju, toko tas gitu-gitu ya, sepatu, lalu ada divisi kita bilangnya special store, di situ ada Erafone, ada segala macam toko-toko specialist store. Itu ada mungkin sekitar 60-an juga ya. Nah, sisanya itu yang tadi itu ada namanya big box ya. Jadi seperti kayak Dev Store, kayak seperti apa, dan mungkin ada yang anggota lain tuh yang sifatnya seperti pemain food court, pemain apa kecil-kecil. Nah, kita juga menghimbau bahwa memang Hipindo ini saat ini sedang mempunyai banyak sekali kerjasama dengan berbagai pihak, salah satu dengan pemerintah, Kementerian Perdagangan. Bagi para retailer yang ingin bergabung silakan, karena ada MOU dan PKS untuk membawa merek lokal, terutama programnya 3 tahun ini adalah ke negara ASEAN, merek lokal go global. Jadi merek-merek pemain fashion itu nanti disusulkan. Tapi saat ini prioritas pemerintah adalah FMB. Itu MOU-nya sudah diteken dan besok Pak Tutum kita ada FGD ya, itu untuk dengan Kementerian Keuangan dan juga dengan Bank Ekspor Import LPI untuk dukungan pendanaan bagi retail yang di bawah naungan program Hipindo untuk expand ke luar negeri. Nah, ini kepercayaan yang kami terima dari pemerintah, kami akan perjalankan sebaik-baiknya supaya retail nggak hanya jadi tuan rumah di dalam negeri tapi bisa juga ke luar negeri terutama ASEAN. Juga kami kerjasama dengan beberapa kementerian, dalam hal ini Kementerian Koperasi, Kementerian Pariwisata, dengan GIPI juga, itu untuk koordinasi bagaimana meramaikan toko dengan tour leader. Nanti bagaimana Pak Alfon kita perlu koordinasi juga, turis-turis itu bisa datang ke mall atau langsung juga bisa belanja ke department store atau toko-toko kita. Nah, itu juga kolaborasi dengan kementerian-kementerian yang kita lakukan. Nah, untuk kelas sih saya rasa di Hipindo dari kelas atas, menengah, bawah itu ada semua. Cuma memang kami lebih banyak anggota di menengah karena tadi kita ungkapkan bahwa kalau yang di bawah itu biasanya di ITC atau di food court itu biasanya masuk di dalam kategori UKM atau mikro. Nah, itu di kami biasanya kami koordinasi dengan Sarinah sebagai Wakil Ketua Umum bidang UKM, itu dilakukan inkubasi, pelatihan, kami informasikan ke pihak Sarinah dan Smesco untuk dibantu para retailer yang itu. Gitu. Oke, ini mulai kita diskusi terbuka nih Pak, untuk saling bisa mengisi, tidak masing-masing profil lagi. Nah, kita melihat perkembangan dunia retail itu begitu cepat, pusat belanja pun begitu cepat, Pak Alfon. Apalagi dengan kemajuan teknologi nih saat ini nih. Saya kira yang kita duduk hari ini
kita lagi memperbincangkan sebetulnya pada posisi retail yang orang biasa disebut physical store atau disebut offline, Pak. Yep. Teknologi, saya kira dalam kurun waktu 5-10 tahun ini kan maju begitu pesat, Pak. Kita lihat belanja apapun sekarang juga bisa online atau melalui e-commerce yang disebut, Pak. Pak Alfons sendiri melihat ada nggak, Pak, dari teman-teman atau memiliki kekhawatiran, Pak, sehingga harus merubah format dari pusat belanja itu sendiri. Nanti mungkin dari retailer juga bisa mensiasatinya bagaimana dari Pak Budi. Sekarang Pak Alfons dulu, Pak. Ya, saya kira online itu memang tidak bisa ditahan lah, tidak bisa dibendung-bendung begitu ya, Pak Tutum. Apalagi selama COVID yang sudah kita lalui hampir 3 tahun ini begitu ya, sudah 3 tahun bahkan ini ya. Online itu kan penetrasinya begitu masif begitu ya. Kalau saya biasanya untuk memudahkan, saya menggambarkannya begini. Kalau sebelum COVID itu yang melakukan online itu sifatnya sukarela. Yang suka ya boleh melakukan gitu kan, yang tidak suka ya tidak akan melakukan online. Gitu ya. Tetapi selama COVID ini seakan-akan dipaksa semua orang untuk melakukan online. Suka atau tidak suka melakukan online. Tua muda, laki perempuan, kaya miskin, semua seakan-akan dipaksa untuk melakukan online karena keadaan. Situasi yang tidak memungkinkan untuk belanja offline. Tidak boleh kemana-mana, ya kan, mobilitas dibatasi, pergerakannya. Jadi akhirnya penetrasinya begitu luar biasa begitu. Jadi dipaksa semua untuk melakukan online. Makanya kenapa begitu COVID, selama COVID, penjualannya begitu luar biasa. Online itu begitu nanjak. Tetapi menurut saya itu adalah bukan demand yang sebenarnya gitu loh. Itu adalah demand yang dipaksa oleh keadaan. Begitu keadaannya normal, COVID terkendali, PPKM dicabut, balik lagi. Bukan turun loh Pak Tutum, kembali normal. Karena selama COVID saya bilang itu yang tidak normal. Jadi kembali normal sekarang itu lah. Jadi saya kira itu yang terjadi begitu. Dan kemudian juga saya kira tidak semua produk bisa di-online-kan begitu istilahnya. Sekarang yang online apa sih yang luar biasa? Makanan, minuman gitu ya. Tapi kan tidak semua juga bisa di-online-kan. Apalagi fine dining gitu kan. Wah, begitu di-online kan tidak enak itu. Presentationnya juga beda gitu kan. Makanannya juga rasanya jadi berbeda. Apalagi kalau Chinese food kan kita demennya kalau Chinese food itu begitu masak langsung disajikan di meja, makan di panas-panas begitu ya. Tapi kalau di online kan udah saya kira. Tapi maksud saya gini lah, pusat perbelanjaan tidak perlu mengkhawatirkan. Online ini adalah salah satu channel buat teman-teman retailer, buat teman-teman ini anggotanya Pak Budi untuk berjualan gitu loh. Jadi bagi pusat perbelanjaan saya kira tidak perlu dikhawatirkan gitu loh. Tapi ada syaratnya, bukan hanya sekedar tidak khawatir, harus melakukan sesuatu gitu loh. Nah, improvement. Memposisikan gitu ya. Karena gini Pak Tutum, pusat perbelanjaan itu sebetulnya DNA-nya itu adalah offline. Mall itu didesain, dibangun itu jelas offline kok. Beda dengan marketplace. Kalau marketplace itu memang didesain, dibangun ya untuk online. Jadi ini sesuatu yang menurut saya yang berbeda gitu loh. Jadi artinya apa? Jadi menurut saya jangan ikut-ikutan jadi online begitu. Karena ada sekarang itu ada salah kaprah Pak Tutum dalam pengertiannya. Ada yang disebut digitalisasi. Itu saya setuju, itu yes. Itu harus dilakukan oleh pusat belanja. Dulu contoh, masuk gedung parkir, mau masuk parkiran di mall. Wah, dulu semua manual Pak Tutum. Masih kertas-kertas semua. Mobil mau masuk, petugas parkir ketik nomornya. Kadang-kadang dia lupa nomornya, lupa dia ketik. Kasih tiket, mau keluar juga petugasnya harus ketik nomornya. Nanti panjang, Pak. Iya. Belum pengembaliannya, 100.000, uangnya susah. Sekarang itu udah nggak bisa lagi Pak Tutum. Jadi semua mall-mall ini harus digitalisasi. Parkiran sekarang sudah tinggal tap e-money masuk. Ya bayar keluar tinggal tap ulang. Promo-promo publikasi di mall sudah tidak zamannya lagi sekarang cetak brosur, bagi-bagi brosur udah semua udah digital. Pengelolaan mall pun sama. Dulu catat meter air, listrik semua manual. Sekarang semua sudah serba digital.
pelanggan, customer, loyalty program. Ya. Ibu-ibu paling demen tuh, punya CRM. member card-nya Plaza Indonesia, punya member card-nya Grand Indonesia, punya banyak kartu. Sekarang tidak perlu pegang kartu lagi. Semua sudah serba digital. Itu yes Pak Tutum, itu harus dilakukan oleh pusat perbelanjaan. Tetapi menurut saya bukan ikut-ikutan jualan online. Ya. Ini beda nih Ya. antara digitalisasi sama ikut jualan online. Jadi jualan online boleh saja, tetapi itu bukan yang utama. Kenapa? Karena yang utama itu DNA-nya mall itu adalah offline. Justru ini fungsi offline-nya ini yang harus didorong terus. Ya. Karena ini yang akan membedakan dengan online. Ya. Kalau satu pusat perbelanjaan itu hanya jualan fungsinya hanya fungsi jualan online, ngapain teman-teman retailer bayar mahal-mahal? Saya bayar sewa tempat lagi. Nah iya, ngapain bayar mahal-mahal gitu loh. Justru teman-teman retailer itu perlu pusat belanja supaya ada cara berjualan yang berbeda. Kalau sekedar jualan online, kalau menurut saya teman-teman retailer udah bisa sendiri, Ya. sewa ruko juga bisa jualan online sendiri gitu loh. Justru fisik store ini atau pusat belanja ini memberikan atmosfer yang berbeda dengan feel yang berbeda. Saya sebutnya cara Sosial. berjualan berbeda yang tidak bisa dilakukan sendiri-sendiri oleh teman-teman retailer. Betul. Itu harus secara kesatuan di dalam mall. Itulah fungsi pusat belanja. Iya, sendiri. harus seperti itu, Pak. Iya, Nah, jadi fungsi offline-nya ini, fungsi offline-nya ini Pak Tutum, tadi Pak Tutum sudah sebut, ini berubah terus-terus. Saya mengumpamakannya pusat belanja itu seperti lifestyle, gaya hidup. Lifestyle itu berubah setiap saat. Ya. Dan berubahnya bisa beda-beda terus. Ya. Seperti sekarang COVID, berubah kan ini. Ya. Kita nggak tahu Pak Tutum ke depan ada perubahan apa lagi. Ya. Nah, jadi sekarang itu Pak Tutum, saya umpamanya gini. Jadi apa yang fungsi tadi itu, fungsi offline-nya itu, setelah COVID ini kalau di mall itu apa sekarang ini? Yang bisa berubah lagi nanti. Sekarang itu saya sebutnya sebagai hub koneksi, social connection hub. Ini yang sekarang diperlu. Jadi kenapa Pak Tutum? Kenapa saya ke arah sana? Selama COVID, mobilitas orang dibatasi, tidak boleh diam kemana-mana. Ya. Begitu PPKM dicabut, begitu COVID terkendali, yang dicari pertama kali apa? Bukan belanja. Sosial ketemu orang itu yang hilang. Karena selama itu yang ini. dilarang Iya. selama 3 tahun. Kalau belanjanya sudah bisa tergantikan dengan online tadi, Iya. Sebagian, Pak. Iya. Semuanya, Pak. tapi seakan-akan dipaksa, Iya, Pak. iya. 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 Jadi sudah ada penggantinya. Nah, jadi yang dicari adalah sekarang itu sama orang-orang ini, manusia begitu, adalah berinteraksi sosial Betul. yang selama ini dilarang. Nah, Itu yang tidak bisa digantikan di online lah, Nah. di e-commerce itu. Nah, jadi tadi balik lagi Pak. Jadi syaratnya apa? Jadi pusat belanja yang tidak bisa memberikan fasilitas untuk customer berinteraksi sosial secara langsung dengan sesamanya yang bukan di dunia maya, nggak akan dipilih. Karena untuk berinteraksi sosial ini di mana, Pak Tutum? Ya. Kalau bukan di pusat belanja, Ya. masa di stasiun, Ya. masa di rumah sakit, Ya. masa apalagi di kuburan gitu, Ya. mungkin Ya. gimana? Di pusat belanja salah satunya. Apalagi di Indonesia, fasilitas-fasilitas publik kan belum tertata dengan baik. Ya. Taman, kota segala macam kan sangat kurang. Ya. Jadi mall itu menjadi tempat berinteraksi gitu loh. Nah sekarang ini yang diperlukan selama COVID ataupun pasca COVID ini adalah fungsi ini. Jadi sekarang Pak Tutum bisa lihat pusat-pusat belanja yang tidak memiliki fasilitas-fasilitas untuk customernya berinteraksi sosial secara langsung yang bukan di dunia maya itu nggak akan kepilih. Pelan-pelan akan ditinggalkan oleh Karena dia tidak menemukan itu. tenan-tenannya, Pak. Apalagi orang Indonesia. Budaya Indonesia itu kan senang berkumpul. Ya. Ada istilah apa tuh? Makan tidak makan yang penting kumpul. Gitu kan? Kalau kita datang nih ke pusat belanja, ke mall, weekend, holiday, restoran gitu kan, isinya kan waduh, anak, cucu, ya kan, besan, mertua, kakek, nenek, kumpul semua gitu loh. Jadi fungsi pusat belanja itu sekarang sudah berubah nih Pak Tutum. Nah, bukan hanya perlakuan administrasi saja, tetapi kepada produknya, Pak. Nah, terakhir ini ada isu yang soal Penjualan barang bekas tidak ditentang. Kan sekarang handphone second juga banyak dijual. Tapi belinya itu harus jangan import ya. Maksudnya jangan import barang bekas. Itu aja kuncinya. Kalau import dari luar negeri barang bekas kan
yang di dalam negerinya mati semua nanti ya. Ya, saya kira begini Pak Tutum. Jadi satu pusat perbelanjaan itu tidak akan ada artinya tanpa retailer. Pak Tutum, ya, suka ada yang salah kaprah membuat keramaian di mall itu dengan event-event acara. Saya bilang bukan itu. Kalau saya bilang, kalau mallnya anggap ekstrimnya, mall yang jelek dibikin event, jadi rame cuma sesaat. Temporary. Ya, yang ada apa? Makin banyak orang tahu mall lu jelek.